Oke, kita ke Mbak Takokek. Mbak Takokak. Mbak Dewi, handsetnya Ya, tolong dicabut dulu. Dicabut dulu handsetnya, baru dipasang lagi. Suaranya nggak apa namanya, biar nggak mendengung. halo, halo. Handsetnya, ini handset siapa nih? Bu Dewi coba dicabut dulu Bu Dewi, handsetnya baru dipasang lagi. Dicabut dulu baru dipasang lagi. Shalom, salam Shalom, shalom. sejahtera, Bu Dewi. Selamat malam, salam kemenangan Pak Yusuf. Salam kemenangan Pak, salam sadar. Oh iya, jumpa Ya, lagi Mbak Mbak Takokak. Selamat malam Mbak Dah, Takokak. dah. Pakokak biak Hujan. guna baru. Bisa dengar suara saya Mbak Takokak? Bisa, Halo, bisa. halo. Bisa, Oke, bisa. baik. Oke, silakan Mbak Takokak, apa yang mau disampaikan, silakan. Ya, jadi begini, saya mau menyampaikan mungkin pertanyaan, barangkali ada rekan yang bisa menjawab pertanyaan saya. Mungkin di sini banyak senior-senior ya, Bapak Haji Muhammad Kace. Nah, ini kalau di dalam kekristenan, tentunya kan ada tata cara atau bukunya, tata cara beribadahnya bagaimana ini. Saya mau memiliki bukunya kayaknya. Kemana saya harus pergi dan di dalam buku itu diterangkan apa saja cara-caranya. Kalau di Islam kan ada sholat, zakat dan lain-lain kan. Ada berpuasa, terus ada apa namanya tata caranya. Kalau di Kristen apa aja itu beribadah. Silakan barangkali Bapak Muhammad Kaci bisa menjawab. Oke. Ya, salam, selamat malam, salam sadar semuanya, bangsa setanah air Indonesia. Terima kasih pertanyaan dari Pak Mbah Takokak. Ya, salam juga Ibu Dewi, lupa yang sudah dipilih Tuhan untuk menjadi pengikut Yesus Kristus. Untuk aturan-aturan di setiap agama itu pasti ada. Salah satunya sebelum mengikut Yesus, kita harus berserah diri, harus mengikuti yang pertama dibaptis atau disibgoh. Kalau di Al-Quran itu sibgoh namanya. Itu syarat yang pertama dari baptis. Menyerahkan diri kemudian dibaptis. Artinya menyerah diri itu terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat melalui Isa Al-Masih atau Yesus begitu. Terus bukunya ada Alkitab namanya Taurat dan Injil. Di dalam Alkitab itu lengkap, ada Tauratnya, ada Injilnya. Nah, itu ada di gereja kitabnya begitu. Jadi di situ ada aturan-aturan bagaimana kita beribadah, bagaimana kita menyembah. Caranya di situ dituntun begitu. Sama dengan Islam juga, tentu ada yang pertama diajarkan menerima dulu syahadat. Setelah syahadat terus diajarkan sholat, terus dituntun di dalam kitabnya, yaitu kitab fikih. Kitabnya yang paling dasar itu namanya kitab Safinatun Najah, itu di Islam. Sama di Kristen juga ada. Kalau di Kristen itu sekali Alkitab maka solusinya Alkitab juga. Beda waktu saya di Islam. Pertanyaan di Al-Quran, jawabannya di kitab lain seperti hadis dan fikih. Begitu. Itu saja ya jawaban dulu itu ya, simpel. Ada lagi? Atau kemarin sudah ditemukan yang kemarin itu Pak Mbak Takoka. Yang mana itu Pak? Ya.
Kemarin Mbak Mana Takoka kan meyakini bahwa saya keselamatan kepada Nabi Muhammad gitu kan. Kemarin kan gitu terakhir ngomong. Ya, masih ingat kan itu? Ya ingat masih belum ketemu. Belum. Saya buka-buka memang nggak ada. Nggak ada ayatnya ya, Muhammad bisa menyelamatkan. Iya. Nah, sekarang di kolom pencarian juga memang tidak ada. Oh, begitu ya. Jadi jelas ya. Kalau memang tidak menemukan, sekarang tinggal ketentuan Mbah Takoka, mau pilih yang tertulis di Alkitab atau yang tidak ada di Alkitab, di Al-Quran, kan gitu. Ya kalau saya pilih selamat. Pilih selamat lah, apapun ya, modelnya. Kalau pilih selamat, sudah jelas tertulis di kitab Yohanes 14, ayat yang ke-6. Di situ dikatakan, kata Yesus, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa, arti Bapa itu kepada surga, kepada Allah, kalau tidak melalui aku, tidak melalui Yesus. Jadi tidak seorang pun manusia, ya. Kitabnya Yohanes, di kitab Injil Yohanes, ayat. Iya, bagaimana dengan ini? Dengan nabi-nabi lain, kan itu akulah, tadi itu apa? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ya. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, berarti nabi-nabi terdahulu juga bagaimana caranya? Kalau Nabi Muhammad mungkin ya bisalah mengatakan itu, tapi bagaimana dengan nabi-nabi yang dahulu? Apakah selamat? Karena di situ kata-katanya kan tidak ada seorang pun. Sedangkan mereka lahirnya kan sebelum Isa Al-Masih. Ini yang saya bingung. Oh gitu ya, baik. Kalau masih bingung, supaya tidak bingung, ya yang pertama syarat rukunnya harus dilengkapi dulu. Saya juga sama dulu seperti Mbah Takoka, bingung sebelum saya mengalami baptisan. Setelah dibaptis, maka terbukalah pikiran saya, akhirnya mengerti jalan kebenaran dan hidup. Saya juga Al-Quran juga bingung dulu, tapi dengan menyerahkan diri, dibaptis, baru sedikit demi sedikit membuka hati pikiran. Ya kalau bingung, kita tidak membuka diri, ya tetap akan di dalam kebingungan. Karena selama ini kita diberikan kebingungan oleh Allah. Kenapa? Contoh, ketika Musa dikejar-kejar oleh Fir'aun. Pernah dengar nggak di Islam? Kiai sering cerita. Iya, iya. Nah, Fir'aun mengejar Musa. Musa ke pinggir laut, depan lautan, balik lagi Raja Fir'aun. Bingung di situ. Nah, sekarang Mbah Takoka sedang bingung seperti itu. Maju kena, mundur kena. Maju lautan, mundur tentara Fir'aun. Bingung secara manusia. Ketika Musa berserah diri kepada Tuhan, ini bagaimana Tuhan pertolongannya? Kata Tuhan apa? Angkat tongkatmu. Baru setelah diangkat tongkat, terbukalah hati Mbah Takoka. Begitu. Terbukalah laut, jadi jalan untuk menyeberang. Nah, kalau menurut pikiran manusia akan membingungkan. Tapi kalau sudah berserah diri, menyerahkan diri, dibaptis, akan terbuka, lepas dari kebingungan itu. Demikian juga cerita Musa. Bisa nyeberang lautan, jalan kaki. Akhirnya diselamatkan. Menurut manusia, tidak mungkin laut tanpa dibendung kok bisa jadi dua gitu. Nah, makanya kalau mengandalkan manusia, kita semuanya akan buntu, akan mustahil. Tapi kalau kita sudah berserah diri kepada Tuhan, yang saya alami, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Begitu. Yang pertama, supaya tidak bingung, berserah diri dulu, minta dibaptis, terima Yesus. Kalau memang selama ini Mbah Takoka tidak menemukan ayatnya bahwa Muhammad akan menyelamatkan. Lebih baik ikut Yesus, terima Yesus, itu akan diselamatkan. Nanti akan lepas dengan sendirinya kebingungan itu. Begitu. Karena iman itu bukan karena mengerti. Justru orang beriman itu karena tidak mengerti. Tapi percaya.
gitu. Makanya ada ayatnya mengatakan berbahagialah yang tidak melihat tapi percaya. Kita belum melihat Yesus, tapi sudah percaya. Nah, kita berbahagia. Karena banyak orang yang ingin melihat seperti apa yang dilihat kamu sekarang waktu zaman Yesus. Ingin semua orang melihat Mesias, tapi tidak melihatnya. Nah, tapi berbahagialah orang yang tidak melihat, tapi percaya. Nah, di sini akan bingung juga memaknainya. Masa gimana sih? Kan begitu. Ya seperti Musa tadi membelah lautan dengan tongkat, bagaimana sih? Gak mungkin angkat tongkat bisa belah. Tapi bagi Tuhan tidak mustahil. Itu filosofinya seperti itu. Makanya kalau Mbah Takokak mau dibukakan hati, sekarang harus mau didoakan. Mau nggak didoakan? Ya. Mau. Saya doakan dalam nama Yesus. Pak Yusuf, tolong doakan Pak Mbah Takokak hari ini. Terima Yesus di dalam hatinya. Biar dibukakan, biar mimpi gitu. Oke Pak, kita berdoa ya Mbah Takokak. Ya, istrinya Pak, juga. kita berdoa ya. Karena sebentar, saya jelaskan sedikit lagi. Karena Oh, ibarat haleluya, saya mau haleluya. mencurahkan air ke gelas, ketika gelas itu tertutup macam ini, saya mencurahkan akan keluar terus, Pak. Kecuali Mbah Takokak buka hati dulu, buka begini, saya akan curahkan akan penuh dengan air. Nah, demikian juga filosofi sekarang. Kalau Mbah Takokak sudah membuka hati, terima sebagai sang juru selamat, akan mengerti sama seperti saya. Bahkan Al-Quran pun akan mengerti nanti. Begitu. Kita buka dulu selubung dari tutupan ajaran manusia dulu. Ya. Mau didoakan? Siap-siap sekarang. Saya doakan. Oke. Oke, Mbah Pak. Takokak, kita berdoa ya. Siap. Oke. Siap berdoa. Siap, semua kita berdoa. Mbah Takokak nanti akan merasakan kuasa Roh Kudus turun di dalam Bapak ya. Oke. Ini bukan hanya cerita, tapi Bapak bisa merasakan. Kalau memang Bapak benar-benar mau mencari kebenaran, Bapak bisa rasakan, walaupun kita beda tempat. Pada saat saya berkata, di dalam nama Tuhan Yesus, Bapak akan rasakan kuasanya menyentuh Bapak. Oke, teman-teman kita berdoa semua. Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang kepadamu. Engkau melihat apa yang terjadi pada saat ini, di mana ada seseorang yang ingin mengenal Engkau. Siapa Tuhan Yesus itu. Dan pada saat ini Bapak, kami lepaskan kuasa-Mu karena kuasa-Mu tidak pernah bisa dibatasi oleh jarak dan waktu. Kuasa-Mu adalah kuasa yang sempurna. Engkau yang menciptakan Mbah Takokak, Engkau yang membentuk kehidupannya, Engkau yang mengenal hidupnya. Dalam nama Tuhan Yesus, bersama-sama kami lepaskan kuasa Roh Kudus turun dan mengalir di dalam hidupnya. Dalam nama Tuhan Yesus, kuasa Roh Kudus menjamah hidupmu saat ini. Engkau dibukakan kepada terang Tuhan. Engkau melihat kebenaran, engkau melihat Tuhan Yesus, engkau mengenal Dia sebagai Tuhanmu, sebagai penciptamu, sebagai terang, sebagai keselamatan di dalam kehidupanmu. Bapa, belas kasihan-Mu mengalir dengan berlimpah-limpah di dalam Mbah Takokak. Orang ini Bapak, saya percaya, kami percaya Tuhan punya rencana atas kehidupannya. Dalam nama Tuhan Yesus, kuasa Tuhan mengalir saat ini juga. Kuasa Tuhan mengalir dalam nama Tuhan Yesus. Turun di dalam hidup Mbah Takokak saat ini dalam nama Tuhan Yesus. Mengalir kuasa Tuhan. Mengalir kuasa Tuhan di dalam hidup. Tuhan. Berikan hati yang baru, roh yang baru, batin yang baru dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berdoa bersama-sama dan kami percaya apa yang kami ikat di bumi akan terikat di surga. Apa yang kami akan terlepas di surga. Sebab itu pada malam hari ini apa yang kami doakan, surga menyatakan bersepakat dengan kami semua dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Dalam nama Yesus. Amin. Wow, luar biasa. Oh, sukacita. Oh, haleluya. Haleluya. Amin. Ku buka hati untuk jamahanmu. Ku berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih-alih seluruh hidupku.
di altarmu menyembahmu. Wow. Amin. Ya. Luar biasa. Wow, selamat datang dalam keluarga kerajaan Allah. Ini adalah mujizat terbesar karena Bapak sudah menyerahkan hidup bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Alami kebaikan, kasih kuasa Tuhan yang luar biasa, dan Bapak akan terus menikmati betapa hebatnya Tuhan Yesus dalam kehidupan Bapak. Jangan pernah takut, jangan pernah gentar, ya. Percaya Tuhan Yesus Immanuel buat kita. Wow, luar biasa. Amin. Nah, saya percaya Tuhan akan terus pulihkan, ya. Dahsyat, dahsyat. Amin. Luar biasa. Mbak Takokak, ibunya bisa bicara 1-2 kata, Mbak? Bisa bicara 1-2 kata? Mungkin bisa sampaikan apa yang beliau mau sampaikan? Silakan Ibu. Oh, assalamualaikum Pak Bom Bom. Ya. Ibu, jangan di-mute, Ibu. Pak Bom Bom jangan di-mute, Pak Bom Bom jangan di-mute. Dibuka. Shalom, shalom. Selamat malam. Tuhan Yesus berkati. Ya, haleluya. Ada sukacita malam ini. Amin. Amin. Satu orang bertobat, seisi rumah diselamatkan. Haleluya. Amin. Haleluya. Ibu, kami senang Ibu bisa bergabung. Ibu mungkin mau sampaikan 1-2 kata buat kami. Apa yang Ibu rasakan pada saat lagi berdoa tadi? Ada dingin-dingin, ada ditiup gitu. Enggak merasakan apa-apa, apa-apa. Dijelaskan dengan kata-kata. Yang paling penting Ibu sudah merasakan damai sejahtera yang sejati dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Iya. Jadi, amin. Haleluya, puji walaupun Tuhan. Kita jauh, Bu, tempel tangan di pipi begini, Bu, banyak terjadi disembuhkan yang sakit. Nah, sekarang Ibu juga dibukakan hatinya oleh Tuhan karena Al-Quran surat 3 Al-Imran ayat 45 berkata bahwa Isa yang terkemuka dunia dan akhirat dan dekat dengan Allah. Nah, surat 3 Al-Imran ayat 55, Isa dan pengikutnya kembali kepada Allah. Berarti kita ini calon surga semua. Ketika kita mati pasti masuk surga. Itu kata Quran, ya, kata Quran. Ya kalau kata Alkitab saja sih boleh Ibu tidak percaya. Ini kata Quran. Punya kepastian kita. Tinggal mungkin apa kata? Tinggal mungkin bagaimana tanggapan lingkungan ini. Kalau saya terang-terangan mungkin belum bisa ya. Nggak usah dulu. Santai aja. Ya. Jadi Ibu tinggal berdoa berdua aja di kamar. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi saya merasakan di bumi seperti di surga, Pak. Nikmat terus, nggak takut mati, nggak takut miskin. Saya ini 6 kali diuber-uber, 6 kali. Tapi apakah saya kekurangan? Tidak. Tetap saya bersuara. Selama hidup saya tetap akan bersuara menyampaikan kebenaran untuk menyelamatkan jiwa-jiwa supaya tidak masuk neraka. Begitu. Amin. Karena saya tahu di surat 72 Al-Jin ayat 19 dikatakan di situ bahwa Muhammad dikerumuni jin. Ya baik, saya lihatkan, saya perlihatkan ayatnya supaya jelas ya. Nah ini dia. Jadi saya perlihatkan ayatnya supaya jangan bohong gitu ya, kita harus jelas. Nah di sini saya tampilkan ayatnya, saya akan share screen kepada Pak Mata Kotak. Nah ini dia ayatnya. Nah ini dia. Wa anahu lama koma Abdullahi yad'uhu kadu yakanuna alaihi libada. Coba di share screen, admin mohon di share screen supaya bisa lihat semuanya. Nah ini dia. Nah, yang artinya dan sesungguhnya ketika hamba Allah dalam kurung Muhammad berdiri menyembahnya,
melaksanakan salat, mereka jin itu berdesakan mengerumuninya. Jadi inilah yang membuat saya meninggalkan ajaran yang lama, karena saya tidak mau masuk neraka. Karena jin itu akan kembalinya ke neraka. Ya, sebagaimana dikatakan surat mana? Surat 7 Al-A'raf, surat 7 Al-A'raf ayat yang ke 170, ayat yang ke 179. Nah ini dia. Nah, jadi yang akan walaqadaro anali jahannam katsira minal jin wal insi. Jadi kebanyakan yang mengisi neraka itu adalah dari jin dan manusia. Nah, saya tidak mau masuk neraka, maka saya ikut Yesus. Nah, ini jelas ya. Tadi ayat yang pertama adalah Muhammad dekat dengan jin. Sekarang jin itu kembalinya akan ke neraka. Nah, kalau di surat tadi yang saya bacakan, ini jelas masuk surga, ya, kembalinya kepada Allah. Ya, ini dia ayatnya. Nah, ini dia. Jadi terkemuka dunia akhirat itu namanya Isa Al-Masih. Wa'id qolatil malaikat ya Maryam innallaha yubasiruki bi kalimati min husmuhu masihu Isa ibnu Maryam wajihan di dunia wal akhirat. Artinya, ingatlah ketika para malaikat berkata, wahai Maryam, sesungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu tentang sebuah kalimat dalam kurung firman darinya, dari Allah, yaitu seorang putra namanya Al-Masih Isa putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat. Nah, jadi terkemuka dunia dan akhirat itu adalah Isa Al-Masih, bukan Muhammad. Kemudian ayat 55-nya di sini jelas Allah yang berfirman. Ya. Di situ jelas, inqallahu ya Isa ini mutawafika wa rafiuka wa mutahhiruka minal ladina kafaru wa jailul ladina tabauka fawqal ladina kafaru ila yaumil qiyamah summa ila marji'ukum. Nah, jadi artinya ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa, aku mengambilmu dan mengangkatmu kepadaku serta mensucikan kamu dari orang yang kafir dan menjadikan orang yang mengikuti kamu di atas orang yang kafir hingga hari kiamat. Kemudian kepada akulah engkau kembali. Jadi jelas, yang akan kembali kepada Allah itu Isa dan pengikutnya. Nah, sekarang Mbah Takokak sudah terima, sudah didoakan, tinggal pelaksanaan baptis. Ya, ini sudah jelas. Sudah termasuk keluarga ahli waris surga. Nah, kalau ya, Pak Kacem ya. Amin. Iya. Nanti saya ke tempat Pak Kacem itu dibaptis begitu. Wah, nggak usah. Yang dekat aja di situ di Bandung, di Cimahi itu. Nanti diarahkan. Kalau saya di luar negeri Pak, jadi nggak bisa ketemu Bapak. Saya di Pulau Patmos, begitu. Ya mungkin datang aja ke situ, ke apa namanya yang terdekat, kemana, ke Cimahi gitu. Ya. Nanti kalau Mbak Takoka kurang paham, bisa chat kami. Ya, gimana Ibu? Saya mau tanya. Ya, silakan Ibu. Saya kan ingin ikut Isa Al-Masih. Iya. Harus mengikuti pembaptisan. Apa itu harus diwajibkan? Iya. Iya, Bu. Memang wajib itu, Bu. Karena gini, lambang baptisan itu adalah sebuah sakramen di mana seorang manusia menyatakan imannya kepada Tuhan. Kenapa harus dibaptis? Karena manusia itu menanggalkan kehidupan lama. Jadi kehidupan lama itu dikubur, tentunya pakai air, Bu. Air itu bicara kehidupan. Tidak dikubur pakai tanah, Bu.
Ya, di dalam Roma 4 ayat 6 atau Roma 6 ayat 4 di situ jelas dikatakan bahwa baptisan itu adalah kita dikubur atas kehidupan lama kita, atas dosa-dosa kita. Jadi itu mutlak, itu adalah sesuatu yang harus bagi semua orang yang mau percaya Tuhan Yesus. Artinya kehidupan yang baru dimulai, kehidupan lama kita dikubur, ditenggelamkan, dikubur di dalam air gitu, Bu. Air itu lambang kehidupan, karena kalau tidak ada air, manusia tidak bisa hidup. Makanya kuburan itu, kubur yang dimaksudkan itu dikubur di dalam air. Jadi kehidupan lama kita dikubur, kita bangkit sebagai manusia yang baru, manusia yang berjalan di dalam terang, di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, mungkin saya bisa tambahkan sedikit lagi. Tuhan itu hanya satu, Ibu. Tidak mungkin ada dua Tuhan. Tidak mungkin apalagi tiga. Ya, Tuhan itu hanya satu. Kenapa saya katakan Tuhan hanya satu? Di seluruh dunia ciptaannya sama. Orang Jepang, orang Arab, orang di kutub, semuanya punya lubang hidung dua, Bu. Punya daun telinga dua, punya kepala satu, ya, punya gigi 32, 16 di atas, 16 di bawah, punya tangan juga dua, jarinya 10. Itu menunjukkan penciptanya hanya satu. Nah, inilah sebabnya kita perlu ketemu Tuhan yang benar. Kalau berbicara Tuhan yang benar, sangat simpel untuk kita mengenalinya. Karena apa? Karena dari ajarannya saja, itu sudah jelas bahwa Tuhan Yesus itu datang dari atas. Tuhan Yesus mengajarkan seperti ini, kasihilah musuhmu, berdoalah buat mereka, mintalah berkat buat mereka. Jikalau kamu ditampar pipi kirimu, berikan juga pipi kananmu. Jikalau ada yang meminjam daripadamu, jangan meminta balik. Ini dari ajarannya ini sudah menunjukkan bahwa kita tidak mungkin bisa bantah kalau dia ini adalah Tuhan. Tidak ada manusia yang bisa mengajarkan seperti itu. Tidak ada nabi yang bisa mengajarkan seperti itu. Tidak ada rasul yang bisa mengajarkan seperti itu, apalagi yang palsu. Itu sangat tidak mungkin. Mustahil kalau manusia yang bisa mengajarkan seperti itu. Hanya dia yang turun dari atas, dia mau mati buat kita, karena seharusnya kita ini semuanya dihukum karena dosa-dosa kita. Gitu, Bu. Jelas ya? Jelas. Oke. Ya, Mbak Takiko ada pertanyaan? Mbak Takiko ada pertanyaan, Mbak? Mungkin pertanyaan belum ada, cuma sebenarnya masih banyak pertanyaan, bukan nggak muat ini. Saya baca dulu. Ya. Saya baca dulu, nanti kitabnya, nanti saya pinjamlah, ada di teman saya pendeta, Pak Pendeta Ronald. Nanti saya pinjam dulu kitabnya. Boleh. Nah, itu ada dekat ya, nggak apa-apa. Ya, boleh. Ya, nanti pinjam dulu, nanti baca. Kalau misalnya ada yang tidak dipahami, di layar kan Mbak Takokak bisa lihat nomor pelayanan kami. Mbak Takokak bisa bertanya nanti di situ. Ya, boleh saya bertanya sedikit kepada Mbak Takokak, tadi pada waktu kami berdoa, apa yang Mbak Takokak rasakan di dalam hatinya? Ya, kayak seperti merinding, Pak, merinding. Ah, itu dia. Hadir. Ya. Begitu. Ya, itulah teman-teman, jelas bahwa Tuhan Yesus itu bukan Tuhan huruf-huruf, ya. Dia adalah Tuhan yang memang benar-benar firman. Jadi pada saat firman-Nya disampaikan, ada kuasa yang bekerja di dalam seseorang. Kecuali seperti yang sudah dijelaskan Pak KC tadi, dia menutup diri, ya, seperti gelas, ya. Kalau dia tertutup, mau diisi air yang sangat bagus pun, tetap aja tidak akan masuk. Bahkan air itu akan terbuang dengan percuma. Ya. Nah, Mbak Takokak ini adalah sebuah contoh bagi kita semua. Dia mau buka hati. Makanya pada waktu didoakan, kuasa itu menyentuh. Dan ini adalah awal Roh Kudus bekerja di dalam hidup Mbak Takokak dan keluarga, di mana dari sini akan semakin terbuka dan akan semakin mudah Mbak Takokak untuk memahami kebenaran. Gitu. Beda sekali dengan kalau pada waktu Mbak Takokak belum membuka hati.
mau dibicara kayak apapun, tetap itu mental semua, tidak akan nyambung dengan ini. Karena apa? Karena ada selaput, ada kuasa yang menutupi, kuasa kegelapan yang menutupi supaya Mbak Takokak jangan berjumpa dengan kebenaran. Tapi pada waktu Mbak Takokak buka hati, maka ini kuasa akan bekerja terus, sehingga Mbak Takokak nanti dengan mudah langsung ngeh. Oh iya ya. Oh, kebenaran itu sangat mudah Pak untuk dipahami gitu loh Pak, Mbak Takokak. Amin. Pak Yusuf bisa Bom tambahkan, Bu? Silakan. Bom tambahkan. Silakan. Jadi malam Pak Mbah. Jadi gini. Ya malam. Ya malam. Jadi bahkan sudah tadi Pak Kaci ada sampaikan firman Allah di dalam Al-Quran. Isa Al-Masih adalah terkemuka. Nah ini saya mau sampaikan, tadi kan Bapak sudah minta doakan. Jadi di dalam Yohanes 7 ayat 38, di sini tertulis Pak, sesuai dengan apa yang tadi Bapak waktu ditanya sama Pak Yusuf, Bapak kok rasa apa? Nah ini, barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Jadi, Mbak, ini aliran-aliran air hidup sementara sudah masuk di Bapak, yaitu Roh Kudus. Jadi Bapak sementara dijamah. Jadi gitu. Jadi Bapak puji Tuhan, Bapak tidak usah khawatir, nanti biarlah Roh Kudus yang jamah Bapak dan Ibu sekeluarga. Jadi Bapak dan Ibu tidak usah rasa takut, enggak. Selama Tuhan Yesus ada dalam diri Bapak, Tuhan melindungi. Karena di dalam Ibrani, di kitab Ibrani juga disampaikan, Ibrani 13 ayat 6 ya, itu siapapun yang kita mau takut kepada manusia kalau Tuhan ada di belakang kita. Mungkin Pak Kaci bisa lanjut, gimana ya, Pak ya? Sedikit Pak, saya tambahkan supaya lebih jelas. Mungkin Mbak Takokak bisa sampaikan kepada penonton yang ada di link ini bahwa apakah kami pernah memaksa Bapak untuk terima Tuhan Yesus? Bapak bisa sampaikan Pak, apa ini kerinduan Bapak sendiri? Bapak bisa sampaikan supaya menjadi clear ya, karena ini adalah sebuah iman yang Bapak putuskan sendiri. Waktu kami mau berdoa, kami pun tanya apakah Bapak bersedia. Kalau Bapak bersedia, kami doakan. Dan Bapak bisa jelaskan supaya semuanya clear bagi teman-teman yang menyaksikan di dalam link ini. Karena di dalam kekristenan sama sekali tidak ada paksaan apapun. Kami hanya mengasihi, kami hanya menyampaikan jikalau ada orang yang mau buka hati, ya itu adalah keputusan pribadi dari orang yang mau menerima Tuhan Yesus. Silakan Mbak Takokak, bisa dijelaskan sedikit kepada semua yang menonton menyaksikan acara ini. Ya, terima kasih Pak Yusuf. Sebetulnya saya sebelumnya sudah mendengarkan apa yang dikatakan Bapak Haji Muhammad Gace ya, mengenai kitab kuning itu. Dan memang setelah saya analisa kebenarannya memang benar. Makanya saya mengikuti channelnya, kemana larinya di channel. Kebetulan tadi malam ada yang bisa saya klik channelnya di sini. Makanya saya masuk gitu. Nah, bukan hanya itu, tapi selama ini memang seperti ada yang buat hati saya tuh seperti harus ke sini gitu, harus ke sini, kamu jangan ke sana. Nah, seperti ada seperti itu. Saya bingung juga mengatakannya karena saya tiba-tiba masuk aja di sini gitu. Saya sudah lama ingin mengetahui, tapi ya kayak belum terbuka gitu. Nah sekarang baru terbuka ini. Ada juga teman saya nanti juga di seputaran sini yang sudah dekat juga, Bapak Ronald. Nanti saya pinjamlah kitab-kitabnya yang bisa membuat pengetahuan saya lebih mengerti bagaimana itu ketuhanan yang benar. Begitu Pak. Hanya itu mungkin yang saya sampaikan. Bisa tambahkan sedikit bahwa ini sama sekali tidak ada istilahnya ajakan atau apalagi paksaan Pak. Bapak bisa sampaikan kepada teman-teman supaya jelas
buat mereka semua gitu. Oh tidak. Silakan Pak. Saya mengimani Isa Al-Masih sebetulnya sudah beberapa lama ya. Cuma saya belum dapat keterangan yang benar. Ini tidak ada paksaan sedikit pun. Ini saya dapat jamahan langsung dari Tuhan. Tidak ada sedikit. Haleluya. Walaupun tadi malam juga ada yang suruh keluar katanya. Nanti dimurtadkan. Saya tetap saja di sini. Ya benar. Haleluya. Haleluya. Ya, haleluya. Puji Tuhan, Pak ya. Jadi jelas buat teman-teman ya. Tadi malam ada yang mengajak saya untuk keluar dari sini, nanti murtad. Biarin saja kalau murtad, kalau selamat ya nggak masalah gitu. Jangan sampai murtad. Amin. Ya. Jadi teman-teman sudah jelas ya, yang bagi yang kepanasan itu memang hak Anda, tapi di sini jelas itu adalah hak yang Batak Kokak mau memilih Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya, itu hak pribadi seseorang ya. Batak Kokak sudah jelaskan bahwa tidak ada ajakan apalagi paksaan. Itu adalah pekerjaan Roh Kudus yang menyentuh hatinya sehingga beliau masuk ke dalam channel ini. Sekalipun ada yang mengajak untuk keluar, tetap aja dia terikat. Karena apa? Karena Roh Kudus yang memilih ya. Jadi orang terima Tuhan Yesus itu bukan karena dia yang memilih Tuhan Yesus, tapi karena Tuhan Yesus sendiri yang memilih dia gitu ya. Jadi jelas buat semuanya, inilah pekerjaan Roh Kudus, inilah kuasa yang tidak bisa dibantah oleh siapapun ya. Jadi jelas buat kita semua. Oke. Silakan kalau ada yang masih mau tambahkan, Pak Amin. Baik, saya boleh nambahkan ya. Ya silakan Pak, silakan. Jadi terbukanya hati Batak Kokak itu karena Tuhan Yesus yang membukakan. Saya hanya menceritakan. Saya nggak bisa menginjil. Saya bukan pinter. Saya hanya menyampaikan kebenaran agar orang itu selamat dari ancaman api neraka. Dan saya tahu persis, maka saya tadi sampaikan ayatnya, saya jujur saya katakan bahwa Muhammad itu dikerumuni jin, jadi lebih dekat dengan jin. Makanya tadi Al-Quran juga mengatakan yang dekat dengan Allah adalah Isa Al-Masih. Kalau di dalam Alkitab itu Yesus. Ayatnya jelas, surat 3 Al-Imran ayat 45. Kalau yang dikerumuni jin, surat 72 Al-Jin ayat 19. Jadi saya menyampaikan kebenaran ini bukan mengada-ada, hanya membacakan ayat itu, dan Pak Mbah Takokak dipilih Tuhan malam ini di Jawa Tuhan. Mungkin tinggal praktek baptisan. Kalau baptisan itu adalah lambang pertobatan, lambang kematian, lambang meninggalkan perilaku yang lama. Ya, saya juga merasakan dulu seperti itu. Jadi arti baptisan itu adalah lambang pertobatan, lambang penghentian perbuatan dosa. Oleh karena itu, setelah nanti menerima baptisan, jaga diri kita jangan sampai berbuat dosa lagi. Jangan sampai kita melakukan kebohongan, kebencian, karena akan dibuktikan oleh Tuhan kalau kita bohong. Saya seringkali dulu ya mencoba-coba bohong sama istri, ketahuan Pak. Jadi Tuhan ubahkan gitu. Saya ini diubahkan, nggak boleh bohong. Nah, hati-hati kalau istrinya suka bohong sama suami, minta maaf dari sekarang. Sebelum baptisan akui dosa, minta maaf ya. Kalau suami suka selingkuh juga, minta maaf sebelum dibaptis. Karena kita akan meninggalkan dosa, bukan melakukan dosa. Kita akan mengalami hidup kudus, Pak. Nah, maka nanti sebelum dibaptis, kepada istri, kepada anak minta maaf. Tidak ada salahnya orang tua minta maaf kepada anak, kepada istri. Saya juga begitu. Mama, ampuni saya, dosa dulu, ambil dompet uangmu, gitu kan, aku gitu. Nanti istri udahlah diampunilah, sekarang kita hidup kudus. Kalau orang hidup kudus akan diberkati Tuhan, berserah kepada Tuhan akan diberkati. Saya tidak pernah kekurangan, Pak. Saya pindah-pindah ngorbanin rumah berapa kali karena tujuan saya ingin menyampaikan kabar keselamatan ini agar banyak jiwa diselamatkan. Saya tidak menantang arus, begitu. Makanya saya rela pindah-pindah mengorbankan rumah, tapi Tuhan tetap ganti aja rumah saya, ada aja, bener. Begitu. Jadi ini kasih Tuhan itu nyata.
Saya tambahkan sedikit, Pak. Iya, boleh. Ya, saya tambahkan sedikit lagi ya, Pak Kace ya. Jadi gini, Mbak Takokak, nanti pada saat Bapak sudah menyatakan diri bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat Bapak, maka tantangan itu pasti ada, Pak. Ya, artinya Bapak menerima Tuhan yang benar, maka kuasa kegelapan itu tidak akan senang. Kuasa kegelapan itu akan marah, ya. Bisa lewat tetangga, bisa lewat keluarga, bisa lewat teman, bisa lewat siapa aja. Jadi pada saat mungkin Bapak mengalami tekanan seperti itu, bahkan mungkin bisa dianiaya, Bapak jangan kaget, karena memang Tuhan Yesus sudah katakan dalam firman-Nya bahwa siapapun yang mau ikut aku, kalau dia tidak mau pikul salibnya, dia tidak mau sangkal diri, dia tidak layak menjadi pengikutku. Tetapi Bapak jangan takut, Bapak jangan khawatir, karena Tuhan Yesus itu sangat berkuasa, Pak. Dia justru dengan tantangan itu, disitulah Tuhan Yesus akan menyatakan diri kepada Bapak, bahwa dia sanggup untuk melindungi Bapak, dia sanggup untuk menjaga Bapak. Sama seperti yang terjadi dengan Pak Muhammad Kace, 6 kali Pak dikejar-kejar itu. Mau dipersekusi, ya, 6 kali. Tapi sampai saat ini Tuhan Yesus menunjukkan kuasanya, dia sanggup untuk memelihara dan menjaga orang yang percaya kepada dia. Ya Pak, Mbak Takokak ya, jadi bersama keluarga, jangan takut. Ya, memang itu konsekuensi daripada sebuah iman. Ya sama Pak, terang dengan gelap itu pasti terpisah. Yang benar dengan yang salah itu pasti berpisah. Pada saat yang benar hadir, yang salah itu akan kepanasan. Pada saat terang hadir, yang gelap itu tidak akan bisa terima, dia akan bereaksi gitu loh. Nah begitulah Pak, hidup itu sangat mudah untuk dipahami. Ya, kalau Bapak berjumpa dengan Tuhan yang benar, maka kuasa kegelapan akan marah. Kuasa kegelapan akan tidak suka hal itu, dia akan menyerang Bapak nanti. Tapi Bapak jangan khawatir, Bapak jangan takut. Karena kami ini sudah membuktikan di dalam hidup perjalanan iman kami, bahwa tantangan, aniaya, dan segala macam itu, justru disitulah kami bisa melihat, lebih mengenal, lebih merasakan kuasa Tuhan Yesus, dan kami bisa semakin kuat di dalam Tuhan Yesus lewat tantangan yang kami hadapi. Mungkin itu. Teman-teman yang lain, mungkin Pak Ami mau tambahkan, silakan, atau Pak Sulaiman. Silakan. Pak Yusuf, Shalom, Ibu siapa, Ibu narasumber, Pak Takokak, Pak Kace, Bu Audrey, Pak siapa tuh, Pak Sulaiman, Pak Bombom. Ya, saya mau nambahkan doang tadi yang Bapak bilang di Yohanes 14 ayat 6. Itu kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Gitu. Itu bukan setiap nabi Pak, gitu adalah jalan. Karena tidak ada satu orang nabi pun. Coba Bapak cek di kitab manapun, tidak ada satu orang nabi pun yang berani berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Nggak ada Pak. Hanya Yesus satu-satunya. Sebab dialah itu yang jalannya itu. Dan kebenaran. Kebenaran itu hanya Allah satu-satunya. Kenapa Yesus berani berkata, akulah kebenaran? Kita masih harus bisa berpikir di situ. Kok Yesus berani berkata, akulah kebenaran? Tidak ada satu nabi pun yang berani berkata, akulah kebenaran. Dan hidup tidak ada. Hanya Yesus satu-satunya. Ayat Yohanes 14 ayat 7-nya ini yang lebih menjelaskan lagi, siapakah kebenaran itu? Kok Yesus dan dia hidup. Yohanes 14 ayat 7-nya itu jelas. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu melihat dia dan kamu telah melihat dia. Lah, padahal di hadapannya Yesus. Kok Yesus berani berkata, pada saat ini kamu telah melihat Allah. Padahal di hadapannya itu Yesus yang berbicara, Pak. Nanggap ya Pak ya? Mungkin Pak Yusuf bisa dibukakan ya Pak, lebih jelas lagi dari Yohanes 14 ayat 6 dan 7. Ya, oke. Kita tampilkan dulu ya, Yohanes 14 ayat 6 dan 7. Oke, kita share screen sebentar. Yohanes 14. Ini yang tadi Bapak tanyakan.
Ya, ayat 6 dan 7. Ya. Oke, sudah ada di layar. Kata Tuhan Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia." Nah, padahal ya di hadapan siapa yang di sini ya di sini. Padahal yang di hadapan itu adalah Thomas. Thomas adalah Yesus. Tapi Yesus berkata, kalau kamu mengenal Dia, kamu telah melihat Dia pada saat ini. Yang di hadapan Thomas kan bukannya Bapa, tapi Yesus. Tapi Yesus mengatakan kalau kamu mengenal Dia, kamu telah melihat Dia. Lah, ini kan tanda tanya, Pak. Kok Yesus berani mengatakan hal tersebut? Berarti Yesus itu siapa? Tuhan, Pak, itu berarti. Firman yang telah menjadi manusia itu yang sedang berkata-kata. Dan Dia adalah kebenaran. Makanya Yesus berani mengatakan, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Gitu. Amin. Haleluya. Terus bagaimana dengan orang-orang yang sebelum zaman Yesus, Pak? Ya, itu yang saya tanyakan. Itu yang saya tanyakan itu. Tunggu bentar. Bentar, Pak. Bentar, saya lupa ayatnya. Ya udah. Sebelum zamannya Yesus, Pak, semuanya masuk ke dalam dunia orang mati atau kerajaan maut di Perjanjian Lama. Bahkan Raja Daud yang terkenal sekalipun di dalam kitab Mazmurnya menuliskan, "Sampai ke dunia mati pun engkau menemukan aku." Padahal terkenal, Pak. Mereka kenapa tidak langsung ke surga, Pak? Bagaimana sebelum zamannya Yesus? Pertanyaannya, sekarang Pak Yusuf bisa nggak tolong bukakan Efesus 4 ayat 9, 10, dan 11. Efesus 4 ayat 9, 10, dan 11. Oke. Bukankah 8, Pak, dari 8, Pak. Dari 8, sorry, Pak. Dari 8, Pak. Maaf. Ya. Itulah sebabnya kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik? Berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Ia telah turun. Ia juga telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemerintah-pemerintah, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Ya, di sini jelas ya, Pak, ya. Jadi sebelum Yesus datang, mereka ada di dunia penantian, yaitu yang dunia orang mati. Kalau nggak salah di Bapak itu Hades ya, alam barsyah. Ya, kalau nggak salah dulu itu. Nah, tapi ketika terjadi penebusan dosa salib itu, ia menyerahinnya di kayu salib, sebenarnya dia bukan dikubur, dia mati begitu saja, Pak. Di Efesus jelas mengatakan ia turun ke dunia orang mati untuk membawa tawanan-tawanan naik kemana, Pak? Ke surga. Makanya di kayu salib ada yang sebelahnya ketika disalib, "Jangan lupakan aku, Tuhan," gitu. Kata Yesus, "Pada hari ini juga engkau bersama-sama aku ke Firdaus." Itu ayatnya di mana, Pak Yusuf? Ya, saya lupa tuh. Lukas 23 ayat 43. Lukas 23 ayat 43. Oke, Lukas 23 ayat 43. Oh, yang 42 dan 43. Lukas 23 ayat 42, 43, oke. Empat dua, 43. Lalu ia berkata,
Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Kata Tuhan Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Nah, yang di sini juga dikatakan ketika Yesus, ingatlah aku apabila engkau datang sebagai Raja. Engkau datang sebagai Raja, gitu kata Yesus. Pada hari ini juga engkau bersama-sama aku di dalam Firdaus. Tidak ada satu nabi pun yang berani mengatakan jaminan mengikuti seorang nabi ia akan masuk ke dalam Firdaus. Tidak ada. Kenapa Yesus berani mengatakan hal demikian? Karena dia empunya yang mempunyai kerajaan sorga dan Firdaus. Karena ia yang nanti akan datang sebagai hakim. Yaitu di Wahyu 22 ayat 15 kemarin. Kalau nggak salah yang saya bawa itu kemarin ya Pak Yusuf ya. Wahyu 22 ayat 12 sampai 15 deh. Ya. Wahyu 22 ayat 14 sampai 15. Ayat 14 dan 15. Berbahagialah mereka yang Tunggu Pak. Wahyu 22 ayat 12, 13, 14, 15. Itu yang kemarin. Ya. Oke, 12 mau dibacakan ya. apa bagaimana, Pak? Boleh Pak. Dibacakan. Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya, mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Sudah, Pak? Ke dalam kota itu. Ya, jadi jelas apa ya? Di situ Yesus yang membawa upah dan membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Tidak ada satu nabi pun yang berhak untuk memberikan upah kepada manusia dan membalaskan orang menurut perbuatannya. Tidak ada, Pak. Hanya Sang Pencipta Hakim yang agung itu sendiri yang mempunyai hak gitu untuk mengadili umat manusia. Gitu, Pak. Ya. Oke. Jadi jelas ya Pak ya, yang tadi sebelum Yesus itu kemana dan udah ini. Oke. Oh iya jelas. Baik. Saya tambahkan sedikit ya Pak. Jadi begini Pak, Mbak Takokak. Orang yang sebelum Tuhan Yesus datang, semua akan diselamatkan asalkan mereka percaya kepada Allahnya Israel. Kalau di dalam kekristenan lebih dikenal dengan Elohim, Yehova, atau Yahweh itu sendiri, ya. Nah, kalau di dalam terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia itu menggunakan kata yang sama atau berasal dari bahasa Arab dengan sebutan Allah, tapi itu tidak jadi masalah, ya. Orang yang percaya kepada Allahnya Israel atau kepada Elohim itu semua pasti diselamatkan karena Allahnya Israel atau Elohim atau Yehova atau Yahweh itu adalah Tuhan Yesus sendiri yang telah turun menjadi manusia. Jadi jelas ya Pak ya, jadi yang sebelum Tuhan Yesus, kalau mereka tidak percaya kepada Allahnya Israel, maka mereka tidak akan diselamatkan. Hanya orang yang percaya kepada Allah yang benar, karena Tuhan tadi saya sudah jelaskan kepada Bapak, Tuhan itu hanya satu. Tidak mungkin ada dua Tuhan, satu setengah pun tidak ada Pak. Tuhan itu hanya satu, kebenaran itu hanya satu. Tidak mungkin ada dua kebenaran. Kebenaran itu hanya satu, ya. Itulah kebenaran yang ada di dalam Tuhan Yesus. Oke Pak Sulaiman, Anda mau tambahkan apa? Silakan. Habis itu ke Pak Kasih Karunia. Ya, selamat malam semua. Tuhan Yesus memberkati. Ya, selamat malam. Shalom. Iya. Shalom. Shalom Pak KC, shalom semuanya. Tuhan Yesus berkati. Hati saya sangat bersuka cita karena Mbah Takokak itu percaya kepada Tuhan Yesus, menerima Tuhan. Tadi Pak saya ikut berdoa Pak. Semua saya tadi lagi break ya.
saya lagi makan. Saya stop, saya berdoa. Jadi Pak Sulaiman yang di Amerika ini ya. Kalau nggak salah yang di Amerika ini ya, saya masih. Iya Pak, amin, Pak amin. Ya jadi saya bisa menjawab juga tadi pertanyaan Mbah Takokak, bagaimana tata caranya Pak di dalam kekristenan. Tadi saya merasakan kuasa Tuhan itu hadir dan saya langsung berdoa Pak. Saya tidak lagi beresin makanan saya langsung berdoa Pak. Itulah di kekristenan. Kalau kita di dalam hal apapun, kalau kita mau berdoa kepada Tuhan, kita berdoa aja Pak. Seperti kita berbicara dengan Tuhan. Jadi kita nggak ada lagi istilahnya bersih-bersih gitu Pak ya. Jadi saya sangat terharu tadi. Saya sangat bergetar juga hati saya. Itu mungkin Roh Kudus menjamah saya juga Pak. Jadi amin, amin, haleluya. Ya Pak Mbah Takokak, selamat Pak untuk keputusan Bapak menerima Tuhan Yesus yang Tuhan yang benar Pak. Karena ada satu ayat berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya, yaitu Bapak, Ibu, dan semua orang yang percaya diselamatkan. Ya, tidak memboreh hidup yang kekal. Oh, hati saya bersuka cita, saya akan naikkan satu pujian Pak. Tapi dalam bahasa Inggris ya Pak ya. Ya. For God so loved the world that He gave His only Son, whosoever believe that not perish, they will shall eternal life. For God so loved the world that He gave His only Son, whosoever believe will not perish, they shall have eternal life. Itu saja dari saya. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Haleluya. 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 Amin. Puji Tuhan, puji Tuhan, amin. Ya. Oke, kita ke Ibu Abre dulu. Sorry, saya kelewatan tadi. Ibu Abre dulu baru ke Pak Kasih Karunia. Ibu Abre silakan, Ibu Abre. Apa yang mau ditambahkan? Silakan. Baik. Shalom, selamat malam Bapak Yusuf. Ada Pak Kace, ada Pak Bombom, ada Pak Kasih, ada Pak Amin, ada Ibu Narsum, Ibu Dewi, ada Bapak Takokak, dan Ibu. Yes, salam kemenangan. Haleluya. Aduh, saya suka kita kali antara nangis, antara senang, antara bahagia. Jadi ya kalau dekat mungkin saya peluk Ibu Dewi sama Ibu Takokak. Yes. Oke, saya akan menguatkan di firman Tuhan ya. Tadi kesaksian Ibu Dewi juga, puji Tuhan, haleluya, sangat luar biasa. Ibu tetap semangat, tetap kuat, jangan goyah. Baik, saya akan berikan firman Tuhan untuk menguatkan kita semua. Saya juga di Efesus 6 ayat 10 sampai dengan 12. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi musuh anak-anak Tuhan Yesus ini adalah bukan untuk menghancurkan fisik manusia, tetapi musuh kita ini yang tidak kelihatan, bahwa di dunia ini ada kerajaan antikristus. Kerajaan antikristus itu apa? Di situ ada jin, ada iblis, ada setan, dan lain-lain. Nah, mereka ini nanti kalau Tuhan Yesus datang, ya itu akan dihancurkan oleh Tuhan Yesus. Jadi musuh kita yang utama itu adalah roh-roh kegelapan, kerajaan antikristus. Jangan takut, Tuhan beserta kita, Immanuel. Lalu ada lagi di Filipi 4 ayat 6 sampai dengan 7.
Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah atau Elohim. Saya lebih convertnya itu Elohim, kepada Elohim dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Sangat jelas sekali bahwa Tuhan Yesus Kristus ini adalah Tuhan, our Savior, our Lord, penyelamat kita dan Tuhan kita semua. Lalu saya bacakan lagi sebentar ya Bapak ya, untuk menguatkan Bapak Takokak dan beserta Ibu. Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera-Ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Ingat di sini ada kata-kata, dan apa yang kunya besar, berarti otoritas Tuhan Yesus. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia. Oleh dunia ini apa? Berarti kita tidak boleh menyatu dengan spirit dunia. Spirit dunia ini apa? Spirit antikristus, jin, iblis, setan, dan sebagainya. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Bilangan 6 ayat 24 sampai dengan 26. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Puji Tuhan. Haleluya. Saya rasa mimpi meninggal diangkat ke atas. Lalu ada lagi dikatakan di dalam Mazmur 29 ayat 11. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umatnya. Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan sejahtera. Haleluya, puji Tuhan, amin. Jadi, haleluya. Ya, itu mengenang saya kebingungan Pak Yusuf, Ibu Dewi, Mbah Takokak, ya. Ibu Takokak. Haleluya. Saya kebingungan waktu itu malam itu. Tuhan yang mana aja, Tuhan yang benar, saya bilang. Ya, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus dahsyat, udah God is good. Tuhan itu sayang, mengetahui rancangan. Tuhan Yesus baik, intinya itu udah, puji Tuhan, haleluya. Selamat Mbak Takokak, selamat Ibu, tetap semangat Ibu Dewi, tetap semangat semuanya. Shalom, God bless Indonesia. Haleluya. Shalom, shalom Ibu Aubrey. Oke, kita ke Pak Kasih Karunia, kemudian Pak Hasan. Silakan Pak Kasih Karunia. Terima kasih. Shalom teman-teman terkasih. Shalom, shalom. Ya, shalom Tubuh Dewi, luar biasa kesaksiannya, sangat memberkati. Selamat datang untuk Mbah Takoka dan teman yang lain yang sudah memberikan spirit yang sangat luar biasa, sudah berdoakan teman kita dalam satu tubuh Tuhan Yesus Kristus sangat luar biasa. Kalau tidak salah tadi Mbah Takokak juga ada bertanya ya, bagaimana sih ibadahnya orang Kristen begitu ya, kok berbeda sama yang terdahulu gitu ya, yang sudah dijelaskan Pak Kece tadi. Kok nggak salah begitu ya Pak Mbah Takokak ya? Iya betul. Nah, jadi intinya begini, kalau kita lihat di Yohanes Yohanes 4 ya. Yohanes 4 ayat ke-24 itu dikatakan Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran ya. Jadi intinya begitu, Allah itu roh dan barang siapa menyembahnya adalah menyembah dalam roh dan kebenaran. Jadi bukan maksudnya bagaimana Pak ini? Maksudnya apa? Bagaimana? Maksudnya menyembah dalam roh dan kebenaran. Iya, jadi bukan lagi berdasarkan aturan-aturan manusia begitu. Kadang-kadang kita begini ya, kita beribadah itu ya sesuai beribadah itu sesuai dengan maunya manusia begitu. Nah, tetapi Allah itu roh. Jadi kehendak Allah yang kita ikuti, ya. Dan kebenaran menurut Tuhan, bukan kebenaran menurut manusia. Jadi
jangan sampai kita membuat ritual-ritual sedangkan ritual-ritual itu adalah ritual perintah manusia begitu. Intinya seperti itu. Ya, bukan berarti juga Tuhan itu kita menyembah tanpa ritual, mungkin bukan seperti itu juga ya. Yang jelas lebih kepada menyembah dalam bentuk roh dan kebenaran begitu. Nah, nanti akan kita lihat mungkin bisa dilihat di Matius. Nanti ya kita lihat di Matius salah satu contoh ya. Matius pasal 6 ya, pasal 6 seperti hal berdoa di situ ada ya. Hal berdoa. Dan saya bacakan ya. Dan apabila, nah ini nanti ada di sini maksudnya di sini ya. Yang tadi Bapak tanyakan itu. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doa-doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadah dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapatkan upahnya. Nah, ini artinya apa? Bukan berarti kita tidak boleh beribadah terang-terangan, bukan. Maksudnya tidak boleh sombong, tidak boleh pamer begitu. Kalau kita pamer ke manusia, artinya kita sudah dapat upah dari manusia. Ya, sedangkan kita ini ibadah ini ingin mendapatkan upah dari Tuhan begitu. Maksudnya begitu. Nah. Maka di ayat 6 dikatakan, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalas kepadamu. Nah, akan luar biasa Tuhan Yesus Kristus ini mengajarkan gitu. Jadi, ya gimana? Setelah kami percaya Yesus, apa diharuskan diwajibkan setiap minggu kami ke gereja? Nah, itu nanti mungkin sebentar nanti Bom yang jawab. Nanti bisa Bom jawab itu ya. Jadi sebenarnya gereja itu kan tempat ya, wadah begitu, wadah. Nanti ada juga ayatnya itu mengatakan apabila kamu berkumpul 1-2 orang dalam namaku, di situ aku berada. Di situ cukup jelas nanti. Ya kan? Nah, kemudian hal berpuasa juga dijelaskan di situ ya. Ada juga nanti Ibu Bapak bisa baca di Matius 6 ya. Ayat ke-16 itu bagaimana cara berpuasa ya kan. Nah, itu yang diartikan menyembah Tuhan itu dalam roh dan kebenaran. Jadi nggak perlu pamer begitu. Ya kan? Bisa dibaca itu, kalau mau saya bacakan ini panjang sekali ya, hal berpuasa. Nah, kemudian semalam juga sudah dijelaskan oleh siapa? Oleh Pak Bombom kali ya, mengenai makanan itu sudah dijelaskan Pak Bombom ya. Semalam Pak Bombom ya. Nah, intinya kemudian kemudian kita juga bisa lihat di Korintus itu ya. Nah, di Korintus itu ayat 2 ya. Pasal 2 ayat 11 itu dikatakan itu bahwa tidak seorang pun yang bisa mengenal Allah ya selain roh Allah itu sendiri. Nah, itu artinya apa? Kalau kita ingin mengenal Allah, berarti kita harus menerima Allah dalam diri kita begitu. Nah, sehingga kalau Allah dalam diri kita bisa mengenal Allah. Nah, dengan demikian kita bisa menyembah Allah dengan kebenaran. Tanpa kita membiarkan kita ada roh Allah dalam diri kita tidak akan mengenal Allah itu sendiri. Dengan adanya roh Allah dalam diri kita, nah kita bisa mengenal Allah, sehingga kita bisa menyembah Allah dengan roh dan kebenaran. Nah, mungkin selebihnya Pak Yusuf bisa menambahkan. Pak Kasih mungkin hal-hal yang dasar aja dulu Pak. Soalnya Pak ini kan tergolong istilahnya masih baru ya Pak. Jadi gini Pak Mbak Takokak, sedikit saya tambahkan. Tadi Pak Kasih sudah menjelaskan menyembah Tuhan itu menyembah di dalam roh dan kebenaran. Artinya gini, manusia seringkali memuji menyembah itu kadang-kadang hanya dari mulutnya aja, tapi hatinya tidak menyembah. Nah,
hatinya jauh dari Tuhan, tapi mulutnya saja yang bersuara mengucapkan ayat-ayat yang ada di dalam kitab suci, tapi hatinya jauh dari Tuhan. Nah, yang Tuhan maksudkan supaya kita itu kalau menyembah itu dari roh, dari hati kita, Pak. Jadi hati kita itu harus selaras dengan apa yang kita ucapkan. Kalau kita berkata puji Tuhan, nah tindakan kita pun juga harus memuji Tuhan. Jadi artinya harus sesuai dengan firman. Kita harus menghormati Tuhan di dalam setiap gerakan, di dalam setiap tindakan kita. Itu maksudnya menyembah di dalam roh dan kebenaran, Pak. Jelas ya, Pak? Kata Kokak? Ya. Oke, terus tadi yang Ibu tanyakan tadi yang masalah tiap minggu ke gereja, gini Bu, saya jelaskan. Di dalam kekristenan itu simpel sekali, ya. Gedung gereja itu hanya bangunan, tidak ada bedanya dengan rumah kita karena terbuat dari batu bata, semen, besi, pasir dan dikerjakan oleh tukang, ya. Tidak ada bedanya, hanya berbeda bentuknya saja. Kalau gereja bentuknya los, jadi tidak ada sekat-sekat. Kalau rumah itu ada sekat-sekat. Nah, kenapa kita perlu beribadah ke gedung gereja? Karena di situ kita perlu dapat bimbingan dari hamba-hamba Tuhan yang sudah jauh memahami firman Tuhan. Tetapi kalau pertanyaannya apakah kita harus beribadah setiap minggu harus ke gedung gereja, itu tergantung lihat bagaimana perjalanan iman kita. Kalau memang kita rasa kita masih perlu dibimbing, ya alangkah baiknya sesering mungkin kita datang kepada hamba Tuhan yang melayani, ya tentunya di gedung gereja, Bu. Ya. Tapi kalau misalnya Ibu mau belajar juga sendiri di rumah atau mau beribadah di rumah, mau beribadah online, itu juga tidak kurang nilainya, sama, ya. Karena Tuhan Maha Hadir, Dia tidak hanya di barat. Kalau kita mau menyembah Dia harus menghadap ke barat. Tidak, Dia Tuhan Maha Hadir. Ibu ada di bawah tanah pun Tuhan ada di sana kok. Ibu ada di atas hotel yang 70 tingkat pun Tuhan ada di sana. Ya, jadi Tuhan itu di mana saja. Ibu mau menyembah, mau beribadah, silakan. Mau di rumah, silakan. Mau setiap hari, setiap jam, seperti yang selalu disuarakan oleh teman-teman Muslim. Kalau Kristen itu hanya satu kali ibadah, itu pengertian yang sangat-sangat menyesatkan. Orang Kristen itu harus menyembah, beribadah itu setiap saat. Setiap saat. Itu sudah dicatat di dalam Yudas dan di dalam kitab-kitab yang lain. Jadi kita harus semakin sering kita menyembah, beribadah kepada Tuhan, karena menyembah kita itu harus di dalam roh. Jadi hati kita yang utama gitu. Hati kita. Jelas ya, Bu? Jelas. Iya. Oke, sekarang ke Pak Hasan dulu. Pak Hasan, silakan. Ya, salam kemenangan Pak Yusuf, salam sadar Pak Kace, salam sadar yang ada di Rom ini. Saya persilakan Ibu Dewi persembahkan satu lagu pujian, lalu keluarga yang baru menerima juru selamat ini bisa mengalir ya. Coba saya kepada keluarga Bapak saya bisa mengalir dengan pujian Ibu Sandra. Silakan Bu Sandra. Ibu Dewi. Ibu Dewi ya, saya ya Pak. Ya, saya melihat lagu ini dimanapun kita berada, di dalam jurang sekalipun, hanya yang bisa menolong kita hanya Tuhan Yesus. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan.
ya sampai di situ aku tidak bisa lanjut lagi, Pak. Terharu, Pak. Tuhan berkati dari ujian penyembahan. Ya, keluarga yang baru nerima selamat, sering-sering mendengar lagu pujian dari hati, menyanyi juga bisa. Jadi sederhana, ikut Tuhan itu sederhana. Anggap aja Bapak Ibu yang baru terima Tuhan ini seperti bayi rohani. Yang dibutuhkan Bapak di surga, Tuhan Yesus itu adalah ucapan syukur dari hati. Jadi percaya Tuhan itu masalah hati. Mungkin kalau banyak pengetahuan, belum ngerti ya pelan-pelan. Tidak usah dipaksakan, pengetahuan jadi rumit. Ikut Tuhan itu simple. Nah, dunia yang bikin rumit. Benarkah Pak Kaceh? Ya, itu betul. Banyak berdebat dengan Bapak. Iya. Iya. Jadi Amin Wijaya masih belum ini ya. Ya ada masih, ya. Masih. Ya. Halo. Shalom. Ada firman Tuhan. Ada firman Tuhan untuk Pak Amin. Ada firman Tuhan untuk Pak Amin. Tidak baik manusia seorang diri. Benarkah Bu Apri? Tuhan tolong. Haleluya. Berkati. Oke, terima kasih Pak Hasan. Kita ke Pak Bombom. Silakan Pak Bombom. Iya, shalom, selamat malam. Shalom. Iya, tadi saya dengar Bapak tanyakan, kalau di Kristen, cara ibadahnya itu bagaimana Pak? Ya, nanti Bapak catat aja. Kalau di kita Kristen itu cara ibadahnya, yang pertama itu kita puji-pujian, yang kedua kita berdoa, yang ketiga itu kita baca firman Tuhan yang dibaca. Itu ibadah dalam Kristen. Kemudian kalau tujuan ibadah kita itu Pak, itu ada 3 juga. Yang pertama itu mendekatkan diri kepada Tuhan. Itu ada di dalam Yesaya 48 ayat 16. Saya langsung baca ya. Mendekatlah kepadaku, dengarlah ini. Dari dahulu tidak pernah aku berkata dengan sembunyi. Dan pada waktu hal itu terjadi, aku ada di situ. Dan sekarang Tuhan Allah mengutus aku dengan rohnya. Jadi Bapak sekarang ada roh jamaah Bapak. Jadi dari zaman dahulu itu kita cari kepada Tuhan. Kemudian yang kedua, Bapak harus konsentrasi kepada Tuhan. Konsentrasi itu maksudnya memusatkan hati kepada Tuhan, membuka hati. Itu ada di Kisah Para Rasul 6 ayat 4, Pak. Kisah Para Rasul 4 ayat 6. Nah ini, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Nah gitu loh Pak. Jadi kita harus memusatkan pikiran. Kalau kita nggak memusatkan pikiran, itu nanti iblis masuk Pak. Jadi kita harus memang sungguh-sungguh, pikiran kita buka hati, terima Tuhan. Nanti Tuhan jamah kita. Karena aliran hidup itu akan masuk ke dalam diri kita. Dan aliran-aliran itu dapat kita bisa pergunakan Pak. Jadi kita dapat berbuat kasih, berbuat baik. Jadi kejahatan dalam diri kita seperti Pak Kaceh biasanya mengatakan kita berontak. Itu nggak ada Pak. Kalau kita dalam kekudusan, dalam Kristus, kita orang Kristen nggak pernah ada buat kejahatan. Kalau orang Kristen ada berbuat kejahatan berarti tidak punya kasih. Nah, yang ketiga itu kewajiban Pak. Nah kewajiban itu dalam Pengkhotbah 12 ya ayat 13. Saya baca Pak ya. Lambat sini jaringan lagi gangguan. Nah, Pengkhotbah 12 ayat 13 itu akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya karena ini adalah kewajiban setiap orang. Nah, itu jadi Pak. Jadi kita punya dosa masing-masing tanggung Pak. Jadi bukan orang yang tanggung, enggak. Jadi kita nanti besok kita mati, pertanggungjawaban masing-masing kita punya perbuatan. Tapi kalau kita hidup dalam Kristus, kita telah ditebus Pak. Nah nanti kita berbuat baik, berbuat kasih, itu adalah bonus Pak. Jadi karena kita masuk dalam surga adalah kasih anugerah Tuhan. Jadi tidak ada lagi jalan ke tempat lain. Kalau banyak jalan, hanya Yesus yang jalan keselamatan. Kalau kita berbuat baik, berbuat amal, itu hanya bonus Pak. Kami dalam ajaran Kristen nggak ada namanya berbuat baik masuk surga, enggak.
hanya Yesus. Lidah mengaku Yesus adalah Tuhan, Juru Selamat, masuk surga. Itu ayatnya banyak Pak. Filipi 2 ayat 11, Kisah Para Rasul 4 ayat 12, banyak sekali. Tadi Yohanes 14 ayat 6. Nah, cara ibadahnya gini Pak, setiap saat kita ibadah itu kita berdoa. Jadi ya bagi ada kayak hari Minggu aja. Nah, itu kan ada tertulis itu Mazmur 122 bunyinya begini. Halo. Ya. Halo, Pak Bom. Ya, Pak Bom bisa dengar? Ini suaranya kayaknya ada gangguan, Pak Bom. Ya, baik. Pak Bom. Oke, Pak Yusuf, saya mau ucapkan terima kasih kepada yang di live chat telah mendoakan supaya cepat menikah. Arigato. Di live chat parah. Ya. Iya. Baik. Tuhan. Oke, Pak Aceh, silakan Pak Aceh ditambahkan, Pak, silakan. Baik. Jadi mungkin nambahkan ke Pak Mbak. Pak Aceh, sorry, jaringan susah, kita lagi ada gangguan. Ya, saya lanjut ya. Jadi gitu Pak, nanti Bapak catat aja double pen. Kenapa kita orang Kristen setiap saat ada berdoa, tidak seperti agama yang lain. Itu ada tertulis dalam Yesaya 27 ayat 3 Pak. Jadi Tuhan selalu menyirami kita dengan kuasanya, jadi kita selalu berhubungan. Berdoa itu kan kita berbicara kepada Tuhan, itu berdoa. Nah, jadi Tuhan selalu menyirami kita. Kita kemanapun, dimanapun, selalu aja menyebut adakah sesuatu baik maupun sukacita. Karena di dalam Filipi 4 ayat 4 itu kita selalu bersukacita. Apapun masalah, kita bersukacita. Mungkin yang lagu yang harus Ibu dan Bapak mungkin perlu apa ini, mungkin yang ada lagunya ya Bu ya, Bu apa? Ibu biasanya itu orang nyanyi ini nih. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Itu. Jadi ya. Mbak itu Pak Yusuf. Mbak Takokak ini terputus dari kita ini. Iya, jaringan lagi susah mungkin. Iya. Oke. Baik. Oke, kita ke Pak Aceh yang terakhir. Silakan Pak Aceh, apa yang mau ditambahkan? Ya, saya sih akan sedikit menambahkan, menguatkan ke Mbak Takokak. Nah, kita mengikuti Yesus sudah benar menurut Al-Quran dan Alkitab. Karena Al-Quran sendiri sudah menunjukkan di surat 3 Ali Imran ayat yang ketiga bahwa Allah menurunkan Alkitab dengan sebenarnya dan membenarkan apa yang ada di dalamnya. Karena di dalam Taurat dan Injil ada petunjuk cahaya yang menerangi untuk takwa. Begitu. Jadi bagaimana kita bisa takwa sesuai firman Tuhan kalau tidak mengikuti petunjuk yang diberikan oleh Tuhan, yaitu Taurat dan Injil. Malam hari ini saya diberikan Tuhan untuk memuji Tuhan. Mau nanya Pak. Ya. Mau nanya. Boleh. Kalau di Islam kan yang ingin masuk Islam ada syahadatnya. Nah, kalau di Kristen pengikut Isa, kalau ingin jadi pengikut Isa, apa ada syahadatnya juga? Nah, itu tadi kita mendoakan itu syahadat, terus pelaksanaannya nanti baptisan. Nah, itu syahadatnya itu. Baptis syahadat. Tadi udah syahadat itu, sudah didoakan, sudah terima Yesus, itu syahadatnya, mengakui, menyerah diri,
Nah, nanti pelaksanaannya baptisan, karena baptisan itu adalah lambang pertobatan, lambang meninggalkan hidup yang lama. Ya, saya malam ini mau. Tadi pas Bapak Ibu semua berdoa, saya akan mendengarkan. Saya merasakan sesuatu, rasanya itu merinding. Luar biasa. Merasakan sesuatu. Apa itu jamahan dari Tuhan? Iya. Iya, saya juga seperti itu. Benar itu ya, jamahan itu seperti itu. Jadi roh menjamah kita merasakan. Baik, kalau begitu saya ingin menyampaikan segala pujian, satu pujian ya, boleh ya Pak Yusuf ya? Boleh, silakan Pak. Baik. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati, ku persembahkan, sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan, kau ciptakan ku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu, segenap hidupku persembahkan, segenap hidupku persembahkan, segenap hidupku menyembah Kau Yesus. Haleluya, terima kasih. Itu judulnya apa, Pak? Ya. Itu judul lagunya apa? Judul lagunya Pujian dan Syukur. Coba ya. lagi. Pujian dan syukurku. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati, ku persembahkan, sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan, Kau ciptakan ku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu, segenap hidupku menyembah. Amin. Jadi segenap hidup saya dalam menyembah Tuhan itu saja. Ada lagunya nggak di situ? Kayaknya kalau ada, boleh. Iya. Oh iya. Pak. Iya. Pak Muhammad. Iya. Iya, kita dengar pujian dulu. Pujiannya sebentar ya, kita dengar dulu. Hanya karena karena kekuatanku.
Oh, ya. Itulah doa saya kalau menghadapi masalah. Jadi serahkan kepada Tuhan. Di dalam kamar saya tidak berdaya, saya tidak punya kekuatan apapun. Hanya Tuhanlah yang membuat saya bisa bergerak, bisa hidup. Ku bawa padamu. Dengan rendah hati ku persembahkan, sadar bila ku ada hanya karena bukan ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena bukan karena kekuatanku. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus malam ini, untuk membuka hati pikiran kami. Hidupku adalah segenap hidupku Dengarkan cintamu Mari angkat suaramu sama-sama bersembah Tuhan. Oh, haleluya.
Haleluya. Haleluya. Iya. Ya, itulah doa-doa ketika saya menghadapi masalah. Ini doa yang sering saya sampaikan. Jesus, oh Jesus. Tuhan lawan Indonesia. Kau melewati jiwa-jiwa. Kau menjamah jiwa-jiwa. Kau menyelamatkan Indonesia. Indonesia adalah jalan Indonesia. Hati Indonesia. Hati Roh Kudus tetap berindonesia. Hati Tuhan untuk Indonesia. Rawat para pejabat. I'm Nick Nimmin, and I'm a StreamYard user. For the last 6 years, I've been live streaming consistently. Tidak akan dilakukan dengan kesalahan. Kebenaran akan terus berkembang. Kebenaran terus akan melawan Indonesia. Tuhan bekerja menyertai. Terima kasih Roh Kudus. Urapi kami semua. Urapi yang ada di rumah ini. Dan biar Engkau berjamaah. Dua jiwa malam ini mendengarkan Engkau. Kiranya Engkau menguatkan, meneguhkan kami, lebih percaya. Tuhan, lebih baik aku menderita di dunia daripada menderita kekal di neraka. Tidak masalah intimidasi di dunia. Kami tahu bahwa kami turun bagikan di tengah-tengah serigala. Rela meninggalkan tempat, meninggalkan rumah, istri, anak, cucu, dan demi kemuliaan Tuhan Yesus. Demi jiwa-jiwa. Demi aku yang belum mengenal Engkau sebagai Tuhan Bapa. Tolong Bapa, kasihan mereka Bapa, terancam Bapa. Karena saya tahu Bapa, bahwa Muhammad adalah dekat dengan setan. Dia jin. Sebagaimana Al-Quran itu ampuni mereka. Mereka kegelapan. Bukan begitu. Sadarkan mereka. Selaku bangsa Indonesia. Indonesia kembali kepada Indonesia. Biarkan roh jalan mereka kembali ke asal. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Di Haleluya. Terima kasih.
Mau terus melangkah berjalan bersamamu Tuhan. Tuntun kami Yesus, tuntun kami Bapa. Oke. Puji Tuhan teman-teman, kita bisa menikmati penyembahan bersama-sama ya, Mbak Takekok ya. Puji Tuhan, Bapak bisa menikmati pujian tadi ya Pak. Artinya itu memang kelihatannya hanya lagu, tetapi ada kuasa. Pada saat Bapak mendengarkan dengan sungguh-sungguh, kuasa Tuhan itu akan semakin kuat menyentuh Bapak dan Ibu, ya. Ya. Oke, baik teman-teman, kita bersyukur pada malam hari ini ada 2 jiwa bahkan 1 keluarga yang mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini semuanya bukan karena kita, tapi karena memang Mbak Takekok dan istri itu dipilih langsung oleh Tuhan. Ya, kita tidak pernah bisa mempengaruhi manusia. Kita tidak pernah bisa membuat mereka untuk menjadi pengikut Tuhan Yesus, kecuali Roh Kudus bekerja dan menjamah, sehingga selubung yang selama ini menutup mata mereka, menutup hati mereka, itu diangkat dan diputuskan. Ya, puji Tuhan teman-teman, kita bersyukur, kita bersukacita pada malam hari ini atas kuasa Tuhan yang begitu luar biasa. Dan terima kasih buat Ibu Dewi Ulfa, buat Pak Kace, buat Pak Bombom, buat Ibu Abre, buat Kasih Karunia, buat Mbak Takekok, dan juga buat teman-teman yang lain yang sudah ikut bergabung di dalam channel ini. Kami sangat bersukacita, kami sangat mengasihi Anda semua, bahkan termasuk yang membenci kami perlu sampaikan bahwa kami mengasihi Anda semua.
Dengan doa yang sangat tulus, kami berdoa kemurahan Tuhan juga bisa menjamah Anda, seperti apa yang terjadi dengan Tak Kekok dan Ibu pada malam hari ini. Kuasa Tuhan begitu dahsyat bekerja di dalam hidup mereka. Nanti Mbak Tak Kekok dan Ibu, jika ada hal-hal yang masih mau ditanyakan, di layar YouTube kan ada nomor telepon ya Pak, Bapak bisa hubungi kami. Nanti ada tim yang akan membimbing Bapak supaya Bapak bisa mengenal Tuhan lebih jelas dan lebih memahami kebenaran firman Tuhan agar iman Bapak tidak goyah ya. Dan satu lagi saya pesankan, saya ingatkan kembali, jikalau di dalam iman Bapak menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, Bapak menghadapi tantangan dari teman, dari keluarga, dari sesama maksudnya sesama agama yang lama, Bapak jangan kaget ya, karena memang itu sudah merupakan konsekuensi. Di mana ada kebenaran, ketidakbenaran itu pasti akan bersuara. Ketidakbenaran itu pasti akan melakukan penyerangan. Karena memang tidak bisa ketemu antara kebenaran dan ketidakbenaran, ya. Antara terang dan kegelapan tidak bisa ketemu. Antara Tuhan dan setan tidak bisa ketemu. Jadi Bapak jangan kaget kalau nanti ada hal-hal itu terjadi kepada Bapak, tapi percaya bahwa Tuhan Yesus Tuhan yang Maha Kuasa. Semakin Bapak ditekan, nanti kuasa Tuhan semakin nyata di dalam hidup Bapak. Tuhan Yesus itu Pak, Tuhan yang sangat nyata. Bukan pribadi, bukan huruf-huruf Pak. Bukan hanya huruf-huruf yang ditulis di dalam buku. Tapi dua Tuhan yang sangat nyata. Dia lebih nyata daripada ibu, daripada istri Bapak. Ya, Ibu Mbak Takokak, Tuhan Yesus itu jauh lebih nyata daripada suami Anda. Karena dia Tuhan yang menciptakan kita. Jadi kita bisa alami dia, kita bisa merasakan dia, kita bisa begitu dekat dengan dia. Karena dia mengasihi kita semua. Ya, oke, semuanya doa kami buat Anda semua. Dan kita akhiri sampai di sini. Kita akan berjumpa di program selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan salam kemenangan buat kita semua. Amin.